Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu, jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 14 April tahun 2024, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo ingin mendekati Megawati soal politik. Akhir-akhir ini hubungan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak baik. Padahal Presiden Joko Widodo ingin bertemu dengan Megawati diduga masalah politik. Hanya saja Megawati mempersulit Presiden Joko Widodo bertemu dengan Megawati. Harus lewat Hasto Kristianto, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan lewat ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dipersulitnya Presiden Joko Widodo bertemu dengan Megawati Soekarno Putri karena Megawati masih sakit hati atas perbuatan Presiden Joko Widodo karena selama 23 tahun Megawati mendukung Presiden Joko Widodo menjabat 2 periode wali kota Solo, 1 periode gubernur DKI, dan 2 periode menjabat presiden. Tidak tahu berterima kasih kepada Megawati Soekarno Putri. Yang paling menyakitkan hati Megawati Soekarno Putri dikhianati karena Presiden Joko Widodo bersama Gibran Rakabuming masih kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana di luar sepengetahuan Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming calon wakil presiden baru berumur 35 tahun, sarannya harus berumur minimal 40 tahun. Tidak masalah mudah mengatasinya. Lalu Presiden Joko Widodo memerintahkan saudara besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Menambah sakit hati lagi, Megawati Soekarno Putri yang mengusung dan mendukung calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD kalah dengan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Mahfud MD. Prabowo bersama wakil presiden Mahfud MD kalah dengan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Sama saja Presiden Joko Widodo membakar rumahnya sendiri karena kalahnya 03 dari 02 karena 02 didukung Presiden Joko Widodo yang melakukan kecurangan dengan membagi-bagi bantuan sembako atau bantuan sosial berupa beras 10 kg di depan Istana Negara, sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto membagi sembako beras di daerah Nusa Tenggara Barat. Juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ikut membagi bansos di salah satu daerah Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Demikian juga melakukan kecurangan yang berpihak ke 02 dengan mengumpulkan para kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno, Jakarta, dan menginstruksikan memenangkan 02. Juga melakukan kecurangan lewat Komisi Pemilihan Umum atas Sirekap, mengambil suara 01 calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD dimasukkan ke 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Berakibat hasil pemilihan umum sementara lewat quick count pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 jam 6 sore.
dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dengan nilai 58% lebih. Calon wakil presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar nilai 24% lebih. Dan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon presiden Mahfud MD dengan nilai 16,16% lebih. Megawati mau bertemu dengan Presiden Joko Widodo harus memperlihatkan kenegarawanannya yang mau melayani masyarakat secara umum, tidak hanya memikirkan kepentingan keluarganya sendiri, terutama anak kandungnya Gibran Rakabuming, calon wakil presiden. Berbagai kecurangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk mengalahkan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD antara lain: ketika berkunjung penguasa ke Gianyar Bali, semua baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD diturunkan Satpol PP setempat, sedangkan baliho Prabowo Subianto tidak diturunkan. B. Sejumlah polisi Solo mendatangi kantor cabang Solo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, padahal tidak ada masalah. Diduga polisi ingin mengintimidasi para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan se-Solo Raya. Ada dugaan Megawati Soekarno Putri dengan berbagai alasan tidak mau bertemu lagi dengan Presiden Joko Widodo sebagai pengkhianat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tidak bisa diampuni lagi atas kesalahan Presiden Joko Widodo yang sampai hati membakar rumahnya sendiri. Apalagi saat ini sedang aktif Megawati memerintahkan anaknya Puan Maharani selaku Ketua DPR melakukan penjajakan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, karena Prabowo Subianto sudah tidak senang kepada Presiden Joko Widodo yang suka mengatur-atur penyusunan kabinet calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Harapan saya Megawati Soekarno Putri tidak perlu bertemu dengan Presiden Joko Widodo, ditakutkan banyak niat tidak baik, terlebih ingin mengambil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari tangan Megawati Soekarno Putri. Akhir-akhir ini hubungan Presiden Joko Widodo dengan Megawati selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak baik. Padahal Presiden Joko Widodo ingin bertemu dengan Megawati diduga masalah politik. Hanya saja Megawati mempersulit Presiden Joko Widodo bertemu dengan Megawati. Harus lewat Hasto Kristianto, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan lewat ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dipersulitnya Presiden Joko Widodo bertemu dengan Megawati karena Megawati masih sakit hati atas perbuatan Presiden Joko Widodo, karena selama 23 tahun Megawati mendukung Presiden Joko Widodo menjabat 2 periode wali kota Solo, 1 periode gubernur DKI, dan 2 periode menjabat presiden. Tidak tahu berterima kasih kepada Megawati. Yang paling menyakitkan hati Megawati Soekarno Putri dihianati karena Presiden Joko Widodo bersama Gibran Rakabuming masih kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana di luar sepengetahuan Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming calon wakil presiden baru berumur 35 tahun, syaratnya harus berumur minimal 40 tahun. Tidak masalah, mudah mengatasinya. Lalu Presiden Joko Widodo memerintahkan saudara besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Menambah sakit hati lagi, Megawati Soekarno Putri yang mengusung dan mendukung calon presiden
Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD kalah dengan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Sama saja Presiden Joko Widodo membakar rumahnya sendiri karena kalahnya 03 dan dari 02 karena 02 didukung Presiden Joko Widodo yang melakukan kecurangan dengan membagi-bagi bantuan sosial atau bansos berupa beras 10 kg di depan Istana Negara, sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto membagi sembako beras di daerah Nusa Tenggara Barat. Juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ikut membagi bansos di salah satu daerah Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Demikian juga melakukan kecurangan yang berpihak dari 02 dengan mengumpulkan para kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno, Jakarta, dan menginstruksikan memenangkan 02 juga melakukan kecurangan lewat Komisi Pemilihan Umum atau Sirekap, mengambil suara 01 calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar dan 03 calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD dimasukkan ke 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Berakibat hasil pemilihan umum sementara lewat quick count pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 jam 6 sore dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan nilai 58% lebih. Calon Wakil Presiden Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar nilainya 24% lebih. Dan calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Presiden Mahfud MD dengan nilai 16% lebih. Megawati mau bertemu dengan Presiden Joko Widodo harus memperlihatkan kenegarawanannya yang mau melayani masyarakat secara umum, tidak hanya memikirkan kepentingan keluarganya sendiri, terutama anak kandungnya Gibran Rakabuming calon wakil presiden. Berbagai kecurangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk mengalahkan calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD antara lain ketika berkunjung penguasa ke Gianyar Bali, semua baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD diturunkan Satpol PP setempat, sedangkan baliho Prabowo Subianto tidak diturunkan. Sejumlah polisi Solo mendatangi kantor cabang Solo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Padahal tidak ada masalah. Diduga polisi ingin mengintimidasi para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan se-Solo Raya. Ada dugaan Megawati Soekarno Putri dengan berbagai alasan tidak mau bertemu lagi dengan Presiden Joko Widodo sebagai pengkhianat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tidak bisa diampuni lagi atas kesalahan Presiden Joko Widodo yang sampai hati membakar rumahnya sendiri. Apalagi saat ini sedang aktif Megawati memerintahkan anaknya Puan Maharani selaku Ketua DPR melakukan penjajakan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming karena Prabowo Subianto sudah tidak senang kepada Presiden Joko Widodo yang suka mengatur-atur penyusunan kabinet calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Harapan saya, Megawati Soekarno Putri tidak perlu bertemu dengan Presiden Joko Widodo, ditakutkan banyak niat tidak baik dan lebih ingin mengambil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari tangan Megawati Soekarno Putri. Sekian dan terima kasih.